Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita membahas kembali mata kuliah etika profesi keguruan. Tadi para pemakalah sudah menyampaikan makalahnya dan powerpointnya, juga teman-teman sudah banyak yang mengajukan pertanyaan, kemudian sudah beberapa dijawab dengan detail dan jelas saya kira. Kemudian saya hanya ingin mengulas kembali materi yang kita bahas pada pagi hari ini yang terkait dengan kode etik profesi guru. Jadi kode etik profesi guru ini adalah prinsip-prinsip atau orang menyebutnya kode etik itu terkait dengan eh, apa etika-etika bagi seorang guru atau hal-hal yang patut dilakukan oleh guru dan hal-hal mungkin di luar itu tidak patut untuk dilakukan bagi seorang guru sebagai seorang apa namanya pekerja profesional begitu. Kemudian di dalam kode etik guru yang memang ada di Indonesia ini dituangkan dalam 8 pasal. Pasal yang pertama itu terkait dengan kewajiban umum, isinya menjunjung tinggi, kemudian menghayati dan mengamalkan sumpah dan janji menjadi guru dan lain sebagainya lah ya. Kemudian ada pasal kedua, kewajiban guru terhadap peserta didik. Jadi pasal pertama itu kewajiban umumnya, kemudian saya tambahkan lagi untuk kewajiban umumnya tadi yang pasal 1 melaksanakan tugas utamanya adalah mendidik, kemudian mengajar, membimbing sampai dengan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, begitu. Kemudian untuk pasal yang kedua, kewajiban seorang guru itu terhadap peserta didik, ini kode etik yang kedua. Kewajibannya salah satunya misalkan yaitu tadi melaksanakan tugas mengajar, mendidik, membimbing dan lain sebagainya. Kemudian memberikan layanan kepada para peserta didik baik secara individual maupun secara kelompok. Berikutnya yang ketiga adalah pasal tentang kode etik guru, yaitu kewajiban guru terhadap orang tua atau kepada wali peserta didik. Jadi pasal yang ketiga ini merupakan bagian kode etik guru yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya mungkin nanti teman-teman bagi yang sering membaca kitab-kitab klasik itu akan banyak sekali bahkan memang uraiannya atau poin-poinnya lebih dari ini. Nah, ada kewajiban guru terhadap peserta didiknya, ada kewajiban guru terhadap apa namanya terhadap pelajarannya atau terhadap ilmunya dan lain-lain. Silahkan nanti teman-teman baca kalau sempat kitab Ihya Ulumuddin, kemudian kitab Ta'limul Muta'alim, kitab Adabun Alim wal Muta'alim karya Hasyim Asy'ari. Nanti teman-teman silahkan membaca itu. Nah, sekali lagi untuk pasal yang ketiga adalah kewajiban guru terhadap peserta didik. Jadi selalu ada kewajiban guru terhadap orang tua wali, ya, orang tua peserta didik. Jadi ada hubungan komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua. Kemudian pasal yang keempat terkait dengan kewajiban guru terhadap masyarakat. Ini juga harus ada komunikasi yang baik antara guru dengan masyarakat. Bagaimana mereka bergaul, bagaimana seorang guru bergaul dengan masyarakat atau di lingkungan masyarakatnya. Kemudian pasal yang keempat, kewajiban guru terhadap teman sejawat. Nanti teman-teman juga lihat pasal 5 ya terkait dengan kode etik guru. Di situ ada secara detail disebutkan bahwa kewajiban guru dengan teman sejawatnya itu bagaimana mereka harus berperilaku. Salah satunya misal menciptakan suasana kekeluargaan, kemudian solidaritas, saling menghormati antar teman dan sebagainya. Jangan karena dia sejawat, teman sejawat, berbicaranya kasar, kemudian sombral, tidak menghargai yang lain dan lain sebagainya. Itu saya kira tidak mencerminkan seorang guru. Kalau sekedar bercanda atau gurauan saya kira tidak apa-apa, tapi kalau misalkan itu menjadi kebiasaan dan dilihat oleh peserta didiknya, nah itu saya kira kurang patut. Kemudian yang keenam, pasal keenam dari bagian dari kode etik guru adalah kewajiban guru terhadap profesinya. Bagaimana dia betul-betul bahwa profesi menjadi guru itu satu ya yang kemarin sempat kita bahas adalah panggilan jiwa. Begitu bagaimana jadi bukan sekedar sampingan jadi guru teh. Yang ketujuh masih dari kode etik guru yaitu adalah kewajiban guru terhadap organisasi profesinya. Nah, di Indonesia ini ada organisasi profesi keguruan yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Teman-teman mungkin nanti kalau sudah eh, sah menjadi guru, terutama setelah lulus dari pendidikan strata 1, kemudian teman-teman mulai mengajar. Nah, di situ
idealnya masuk menjadi organisasi profesi guru, dan di situ juga ada kewajiban bagaimana seorang guru berinteraksi dengan organisasi profesinya. Mungkin saya coba jelaskan atau saya coba ungkapkan. Yang pertama yaitu kewajiban guru terhadap organisasi profesinya, menaati peraturan, kemudian ikut berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi tersebut. Kalau dari sebuah organisasi apapun ini, apalagi ini terkait organisasi profesi guru, maka kita harus berperan aktif. Jangan hanya nama saja yang kita masuk di dalam organisasi tersebut. Kemudian pasal yang ke-8, selain pasal-pasal yang tadi sudah saya sebutkan, kewajiban guru itu adalah kewajibannya terhadap pemerintah. Jadi bagaimana dia menjaga persatuan dan kesatuan melalui tugas mengajarnya, tugas mendidiknya di sekolah. Jadi memang ada setidaknya ada 7 kewajiban, 8 ya, kalau berdasarkan pasal ini ada 8 kewajiban secara umum, kemudian kewajiban terhadap peserta didiknya, kewajiban guru terhadap orang tua, kewajiban guru terhadap masyarakat, kepada teman sejawat, terhadap profesi, terhadap organisasi profesi, dan juga yang paling penting ini juga core-nya adalah kewajiban guru terhadap pemerintah, ikut menjaga NKRI. Saya kira itu paparannya. Tadi teman-teman juga sudah membahas dengan berbagai macam pertanyaan ya. Nanti insya Allah nanti saya akan tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum.